Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan. Apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ampuni kami semua atas kesalahan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami. Mampukanlah kami, lindungilah kami dari semua yang jahat. Berikanlah kuasa kepada kami. Roh Kudus Tuhanlah yang tinggal atas kami, menyertai, mengajari kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, tolong juga apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini. Apabila ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Berkati, lindungi, berikanlah juga apa yang dibutuhkan orang-orang yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit. Dan begitu juga Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang bergumul dalam hidupnya pada saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Terlebih Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka, Roh Kudus Tuhan yang tinggal atas mereka, mengajari mereka bagaimana mereka benar-benar percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan sanggup menolong mereka keluar dari semua pergumulan hidup mereka, permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala daerah, kepala-kepala negara, dan semua jajaran mereka, tolong lindungi mereka, berikan kuasa, mampukan mereka, ajari mereka bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18. Penyembuhan di kolam Bethesda, di mana tibalah hari raya untuk orang Yahudi. Lalu Yesus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu ada di sana dekat gerbang domba, ada di sana kolam yang namanya dalam bahasa Ibrani Bethesda. Ada 5 serambi-serambinya, dan di serambi-serambi itu ada orang-orang sakit di sana, orang buta, orang lumpuh, orang tumbang. Lalu Yesus melihat di sana ada seorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang itu berkata, "Apabila air itu bergoncang, orang telah mendahului aku," katanya. Jadi kolam itu airnya digoncangkan, menurut mereka ada malaikat Tuhan mengoncangkan air tersebut, dan siapa yang terdahulu masuk ke dalam akan sembuh apapun penyakitnya. Dan sesudah itu Yesus berkata, "Angkatlah tilammu, berdirilah dan berjalanlah," kata Yesus. Dan seketika itu sembuhlah orang yang lumpuh yang sudah 38 tahun tersebut. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lalu ada orang-orang Yahudi di sana berkata, "Siapa yang menyuruh kau membawa tilammu?" Lalu orang tersebut yang sembuh itu berkata, "Yang menyembuhkan aku," katanya. "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Nah, dia tidak tahu karena Yesus sudah menghilang ke tengah-tengah orang yang ada di sana.
Sesudah itu ketemulah Yesus dengan orang yang disembuhkan tersebut di dalam bait Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih parah dari penyakitmu sebelumnya," katanya. Lalu orang tersebut berkata kepada orang-orang Yahudi di sana bahwasanya Yesuslah yang menyembuhkannya. Lalu orang-orang Yahudi tersebut berusaha bagaimana mereka mau membunuh Yesus. Itulah usaha orang-orang Yahudi tersebut, karena menurut mereka Tuhan Yesus telah meniadakan hari Sabat, dan lalu Yesus juga berkata bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bapaknya itu juga yang dia lakukan, karena sampai saat ini Bapaknya katanya bekerja dan dia juga akan bekerja. Lalu oleh sebab itu menurut orang-orang Yahudi bahwasanya Yesus telah menghina Allah, di mana menurut Yesus Allah itu juga Bapaknya. Dan sesudah itu berusahalah mereka, orang-orang Yahudi tersebut, mau menangkap Yesus untuk membunuhnya. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, Tuhan itu atau Tuhan Yesus adalah Allah yang nyata, di mana Tuhan Yesus dapat mengetahui orang yang sudah berapa lama sakit. Seperti orang yang lumpuh tersebut sudah 38 tahun sakit, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut seketika itu juga hanya dengan berkata atau berfirman, "Angkatlah tempat dirimu, berdiri dan berjalanlah." Orang tersebut langsung sembuh. Pertanyaan, kenapa orang lumpuh tersebut sembuh? Karena dia taat. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dia taat dan melakukannya, dan percaya kepada Yesus. Makanya terjadi mujizat kesembuhan bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, kita umat manusia yang ada di dunia ini, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang nyata, yang sesungguhnya, yang dapat menyembuhkan penyakit kita umat manusia yang ada di dunia. Hanya saja kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepadanya, maka kesembuhan akan ada. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita apabila ada yang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus tahu berapa lama kita sakit, apa penyakit kita, dan Tuhan Yesus adalah sanggup menyembuhkan itu semua, asal saja kita percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman-Nya, maka akan terjadi mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah 38 tahun. Hanya dengan Tuhan berfirman saja, orang itu sembuh seketika. Karena itu Tuhan Yesus, kami juga umat manusia yang ada di dunia ini, tolong berkati kami, lindungi kami senantiasa. Ajari kami bagaimana kami taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang dapat sanggup menolong kami, menyembuhkan kami apabila kami sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, lindungi kami semua manusia yang ada di dunia. Ajari kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, dan senantiasa melakukan yang benar, berbicara yang benar, dan menjauhkan semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.